Suatu hari, teman saya pernah bertanya kepada saya, kita tuh boleh mintakan ke Allah? Kalau minta hal yang baik, hal yang sangat saya butuhkan, Allah pasti kasih dong ya. Tapi kok sampai sekarang belum dikasih ya? Saudara, kita memang boleh minta pada Allah. Apalagi minta hal yang baik. Allah juga senang kita menyatakan permintaan kita pada Dia, daripada kepada manusia. Ketika kita minta pada Allah, kita kan jadi berkomunikasi ya dengan Allah ya. Dan Dia senang berkomunikasi dengan kita. Saat kita meminta sesuatu padanya, kita tuh sebetulnya dididik juga untuk berserah dan bersabar. Kita juga diharapkan percaya akan kebaikannya. Di samping itu, kita juga perlu ingat bahwa karena Allah sangat mengasihi kita, saat kita minta sesuatu kepadanya, Allah tidak selalu segera menjawab, sekalipun kita meminta dengan tulus dan sungguh-sungguh. Sekalipun kita merasa itu sangat urgent, penting, dan baik untuk semua, nggak merugikan orang lain. Tapi kadang dia menjawab tunggu ya. Karena saat itu bukan waktu yang terbaik untuk mendapatkannya. Dalam masa penantian itu, tentunya kita gelisah ya mungkin ya. Tetapi Allah tuh tetap mengasihi kita. Dan Dia tetap mendampingi kita saat kita dalam masa penantian. Dan sesudah tiba waktunya untuk mendapatkan apa yang kita minta, kita akan tersyukur kagum atas kebaikannya. Sekalipun harus menunggu lama sekali. Memang waktu Allah adalah yang terbaik. Saat itu kita akan menyadari bahwa memang kita perlu mendapatkannya pada waktu Allah tersebut. Bukan pada waktu sebelumnya, saat kita sebetulnya belum siap menerimanya. Sekalipun kita pikir saat itu sangat mendesak. Ya, kita kan nggak tahu ya, tapi Allah tahu. Waktu itu yang terbaik. Pada waktu Allah menjawabnya. Terkadang Allah berkata tidak, karena itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan pastinya bukan yang terbaik, bahkan berbahaya untuk kita. Apa yang kita pikir sesuatu yang terbaik, sesungguhnya itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia Maha tahu. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dulunya bagaimana dan nantinya jadi bagaimana? Sebagai manusia kita banyak nggak tahu. Tapi Allah tahu. Apa yang Allah beri pasti jauh lebih baik dari apa yang dapat kita bayangkan. Percayalah akan hal ini. Saya banyak mengalami hal ini. Awalnya dalam ketidakmengertian saya sebagai manusia, saya bertanya-tanya. Namun dengan berjalannya waktu, ada saatnya saya bisa menyadari betapa baiknya Allah yang mengatakan tidak untuk saya yang sebelumnya tidak mengerti hal yang saya minta tersebut. Saya jadi berulang kali ingin mengucapkan terima kasih kepadanya saat saya menyadari bahwa tidak itu adalah yang terbaik ya, tidak mendapatkannya. Dan saya juga saat itu saya jadi terheran-heran ya. Kenapa ya saya meminta hal yang sekonyol itu? Dulunya kok nggak ngerti ya? Ya, kadang memang kita seperti anak kecil yang meminta pisau atau mainan berbahaya kepada orang tua kita. Saat kita masih kecil, kita tidak mengerti bahwa barang yang kita minta itu bahaya. Tapi orang tua kita tahu. Orang tua kita itu hanya manusia biasa ya. Nggak sempurna seperti Allah. Tapi sekalipun demikian, biasanya mereka nggak mau kan memberi barang yang berbahaya pada anaknya. Apalagi Allah. Allah adalah Allah yang sempurna dan maha baik. Dia tidak akan memberi apa yang berbahaya bagi kita. Dia tidak akan memberi apa yang jelek bagi anak-anaknya. Bagi manusia ciptaannya.
Terkadang Allah memberi sesuatu yang tidak saya minta loh. Itu kejutannya. Namun dia tahu saya membutuhkannya. Sebelumnya saya tidak mengetahui tentang barang itu dan kegunaannya. Misalnya barang teknologi baru. Dan saya menyadari bahwa saya memang membutuhkannya sesudah saya menerimanya. Dan saat itu saya sangat terharu. Wah, surprise ya. Surprise dari Allah. Dan lebih surprise lagi ya, lebih mengejutkan lagi, dia memberikannya lewat orang yang gak pernah dekat dengan saya. Allah itu begitu peduli ya. Dan tahu kebutuhan kita. Gak minta pun, kadang Allah kasih. Ya, sekalipun memang Allah juga ingin kita menyatakan permintaan kita ya. Khususnya bila kita tahu tentang hal itu. Atau tentang barang tersebut ya. Dalam Matius 7 ayat 7 juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kenapa perlu minta padanya? Ya karena dengan minta, kita berkomunikasi pada Allah kan, itu sudah saya nyatakan sebelumnya. Dan Allah itu adalah Allah yang suka berkomunikasi. Namun yang terpenting, kita itu perlu menghormati Allah. Kita perlu menyembah, memuji, dan bersyukur kepada Allah. Kita perlu memiliki komunikasi yang erat, yang intim dengan Allah. Allah itu begitu baik. Kita perlu mengutamakan Allah. Bila kita menghadap Allah hanya untuk minta berkat dan pertolongan saja, pastilah itu hal yang mengecewakan ya. Coba bayangkan, bila seseorang mau berkomunikasi dan berteman dengan kita, hanya karena ada maunya saja. Hanya karena butuh pertolongan saja. Bila gak ada masalah dan gak butuh, dia gak menghubungi. Dan gak mau nyapa, ketemu juga gak nyapa. Kita pasti merasa sedih ya. Seorang suami atau istri juga tentunya merasa sedih ya, bila pasangannya berkomunikasi bukan karena kasih. Tapi hanya karena butuh saja, apalagi kalau hanya terpaksa. Seseorang yang memiliki hati yang selalu rindu untuk dekat pada Allah dan menghargai kasih Allah, akan senantiasa berdoa, mengutamakan Allah, dan bersyukur.